Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia pada kesempatan malam hari ini, di malam yang terakhir di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita dari awal hingga besok diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengambil hikmah, meraup keberkahan di Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada insan pilihan, manusia budiman, seorang manusia yang mulia, yang mulianya dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang agungnya diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar, yang besarnya dibesarkan oleh yang maha besar. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ketika akhir dari Ramadan telah datang di hadapan kita, begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi di hadapan kita. Ketika akhir dari Ramadan terkadang pindah dari masjid menuju pasar. Di akhir Ramadan fenomena ini terjadi, yang awalnya ramai di masjid, yang ramainya di perjalanan. Sebentar lagi Idul Fitri, sebentar lagi Lebaran. Siapapun manusia boleh menganggap dirinya ikut lebaran, tapi tidak boleh satupun manusia yang mampu mengatakan bahwa saya harus ikut Idul Fitri. Orang yang maksiat boleh ikut lebaran, orang yang ahli ibadah boleh ikut lebaran, orang yang selepas dia bersedekah boleh ikut lebaran, orang yang pelit, yang tidak pernah mau menyedekahkan hartanya juga boleh ikut lebaran. Tapi tidak semua orang yang lebaran pasti merasakan Idul Fitri. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Idul Fitri yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun adalah merupakan fenomena yang tidak bisa mampu seorang manusia kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada perubahan. Yang kemarin dia rajin ke masjid, selepas Ramadan dia rajin pula ke masjid. Kalau kemarin dia tadarus setiap rutin, bahkan bisa menghatamkan beberapa kali Al-Quran, selepas Ramadan Al-Quran tidak dilepas kembali. Dia rajin sedekah ketika Ramadan, selepas Ramadan sedekahnya tidak
mungkin tidak bersedekah lagi. Jadi fenomena ini bagaimana kita yang harus menanggapi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi dikatakan wal tukmilul iddata, ketika disempurnakannya sebuah bilangan. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia sepakat bahwa tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Kamis. Bayangkan kalau Syawalnya besok, hari ini saya nggak ketemu lagi Pak, karena udah malam takbiran. Bayangkan, andaikan Ramadan berakhir tadi, masih banyak keperluan yang harus kita tunaikan. Nah, kalau orang yang harus ijtima, dia ijtihad, dia harus memegang teguh bagaimana caranya mengakhirkan Ramadan. Kita punya pemerintah kita di naungan Departemen Agama. Kita tidak mampu meneropong hilal, kita tidak mampu menghitung hisab. Bagaimana caranya? Sami'na wa ata'na. Kita dengarkan pengumuman dan juga kita ikuti pengumumannya. Jangan khawatir ketika sebuah keputusan yang disampaikan oleh pemerintah itu meragukan. 10 seorang kiai lebih berharga ketika menghadirkan sidang isbat daripada 100 orang insinyur. Bapak-bapak pilih yang mana? 100 orang insinyur atau 10 orang kiai untuk menentukan sidang isbat? 10 orang kiai. Bapak ibu pilih yang mana? 100 orang kiai atau 10 orang insinyur untuk menentukan struktur sebuah bangunan? 10 orang insinyur. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui faktanya masing-masing. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Yang kedua, setelah kita menggenapkan bilangan, yang kedua kita disunahkan untuk bertakbir. Gemak takbir menjuru di mana-mana, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, bahkan dari satu kampung ke kampung yang lain. Tak lain dan tak bukan hanya merasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, adalah sebuah hidayah yang tidak mampu dimiliki oleh orang lain. Kita wajib berdakwah, tapi dakwahnya tidak wajib orang ikutin Pak. Kita wajib mengajak, tapi ajakan kita tidak wajib harus diikuti. Inilah sebuah hidayah. Berapa banyak orang ketika datang bulan suci Ramadan tidak mendapatkan hidayah. Pagi dia sahur bersama dengan keluarganya, keluar dari rumah dia berbuka sendiri tanpa sepengetahuan keluarga. Pulang dari rumah dia pura-pura puasa. Berapa banyak orang yang seperti itu Pak? Hidayah. Tanpa hidayah kita tidak akan mungkin mendapatkan sebuah legalitas yang Allah berikan. La'allakum tattaqun. Yang terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bagaimana ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ujungnya selain kita menjadi orang yang bertakwa adalah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sahabat orang syukur bisa masuk surga. Sahabat orang kufur bisa masuk neraka. Seorang kiai bisa masuk surga karena rasa syukurnya dia. Seorang kiai bisa masuk neraka karena kekufuran dia. Seorang orang kaya bisa masuk surga karena kenikmatan Allah yang disyukuri. Tapi begitu juga ada orang yang kaya, dia bisa masuk ke neraka karena tidak mensyukuri nikmat Allah.
Seorang pejabat dengan jabatannya dia bisa masuk ke surga karena dia bersyukur dengan jabatannya. Tapi ketika itu ada seorang pejabat yang masuk neraka karena dia tidak bersyukur dengan jabatannya. Ayo kita ibda binafsi. Sudahkah rentetan ini kita syukuri? Ini Ramadan belum tentu Pak bakal terjadi lagi di tahun 2021. Siapa yang bisa menjamin umur kita masih hidup? Siapa yang bisa menjamin besok hari Kamis kita bisa melaksanakan Idul Fitri? Siapa yang bisa menjamin pulang kita dengan sehat? Siapa yang bisa menjamin besok kita masih bisa melihat anak cucu kita? Al-mautu ta'ti baghtatan. Kematian datang dengan secara tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu kematian datang kepada kita dengan seperti apa caranya. Kita tidak pernah tahu kematian datang kepada kita bagaimana. Tapi yang kita wajib tahu bagaimana kematian itu datang kepada kita. Apakah kita dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, atau kita dalam keadaan husnul khatimah. Ramadan ini sudah kemarin saya sampaikan, 2 kali kita mengadakan Ramadan, 2 kali kita berhadapan dengan corona. Ramadan kemarin 2020 kita mengatakan bahwa Ramadan 2021 kita sudah terbebas dari corona. Ternyata enggak. Corona makin mencekam. Orang semakin ditakut-takutin. Hikmah dari corona banyak. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ayo sekali lagi, agar kita mendapatkan sebuah legitimasi, kita mendapatkan sebuah ijazah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Tentunya selepas keluar dari Ramadan ini kita harus terbebas, kita harus bisa merubah sikap kita, kita harus bisa mampu mengubah sikap kita untuk 11 bulan yang akan datang agar lebih baik lagi. 1 bulan penuh kita ditempa oleh Allah dengan rasa puasa yang begitu luar biasa, menahan lapar dan menahan hawa nafsu. Bagaimana caranya kita tidak berbuat maksiat? Bagaimana caranya kita tidak berbuat maksiat? Dengan puasa inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhadapan dengan 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan dari penghujung Ramadan ini ada hikmahnya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita, bukan Ramadan yang terakhir untuk keluarga kita. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di Ramadan di tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk meraup keberkahan, meraup ampunan Allah, menjadikan itkun minan nar di Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.